Ini SketchUp-nya Pro 2021. Ini modeling sudah tersedia, silakan diambil di lampiran ya, atau di download. Kita mau memberi material kepada objek ini. Kita masuk ke asset editor. Kita ambil konkret pertama-tama, material konkret simple G01. Selanjutnya masuk ke objek dinding atas ya. Kita apply selection. Selanjutnya kita atur klik kanan texture position. Kita geser ini tanda hijau sampai full ya, rata seperti ini. Kalau sudah di posisi seperti ini, kemudian klik kanan dan atau klik di luar. Kita ambil sampelnya pakai select ya, kemudian kita terapkan ke yang sebelahnya juga. Ada beberapa dinding yang menggunakan material ini, yaitu yang bawah juga, tembok bawah kita atur posisinya. Yang samping juga sama. Usahakan sejajar ya teksturnya. Kalau nggak sejajar dengan sebelahnya, kita pick pakai alt tahan ya. Nah, pick, klik, kemudian kita terapkan. Yang samping kanan bawah ada juga ini tembok taman. Nah, kita bisa atur sesuaikan aja supaya lebih natural. Ini juga tembok taman yang teras. Masuk ke asset editor, kita ambil material lagi yang lain, wall paint, pakai yang Stucco F01 ya. Untuk dinding yang bawah apply selection, kita edit skalanya, kita ganti 95. Klik 3 kali ya di dalam grup tadi supaya keseleksi semua, dan coba render ya. Sementara hasilnya seperti ini. Masuk asset editor, kita edit sedikit warnanya ya, biar agak terang dikit sesuai selera kita ya, bebas. Ini dinding tembok bawah.
juga sama, dindingnya dengan yang bawah tadi kita samakan. Kita pick kacanya, jendela, masuk aset editor, kita kasih reflection IOR nya jadi 3,4 supaya lebih memantul ya, reflectionnya kelihatan. Kita bisa menambahkan pohon-pohon sekarang. Ini pakai plugin ya, kalau tidak punya boleh pakai pohon yang disediakan di SketchUp atau cari di warehouse ya. Ini biar ringan aja pakai plugin. Tambahkan pohon yang lain di luar ya, di area lingkungan luar di sekitar rumah, pohon yang lebih besar-besar. Posisikan sedapat mungkin menutupin background belakang ya, sebaiknya dipenuhin, jangan ada ruang kosong. Dan kita buat acak ya, ada yang besar kecil pohonnya. Pengaturan pohon penting ya di lingkungan sekitar supaya lebih realistis ya, di depan juga, samping juga, belakang, supaya kacanya memantulkan pohon-pohon nanti lebih realistis. Bagian depan ya kita kasih pohon. Supaya waktu di render memantul ya, di kaca jendela, kaca pintu.
Jadi tanaman-tanaman ini pengaruhnya besar sekali ya untuk membuat render eksterior ini lebih realistis ya. Kemudian kita setting di pencahayaan ya. Kita coba dulu cek render. Masuk ke lighting, sunlight. Custom orientation kita aktifkan. Sky mode, improve. Turbidity 3 ya, sky turbidity-nya. Environment, background texture, sky, delete, kita hapus. Kita pakai sky, background environment. Buat lagi. Kemudian custom orientation kita ubah ke 35 derajat angle-nya ya. 41 45. Kemudian horizontal angle-nya kita ubah ke 200 198 derajat 204 201 sambil kita lihat hasilnya ya, mana yang lebih realistis. 190 ya untuk horizontal angle-nya, ini lebih bagus. 192 coba. Satu 83 ya, ini lebih cocok. Kemudian film sensitif 110 120. GI color sama reflection kita aktifkan coba. Ini spotlightnya diaktifkan ya, kelihatan dari dalam. Di dalam lampunya menyala. Densitas sekitar segini ya, 38.000 ya, 20.000. Ini karena suasana siang, jadi di dalamnya nggak terlalu terang, remang-remang. Yang penting kelihatan ada cahaya di dalam biar lebih realistis. Kita setting quality interaktif, matikan quality high, render output 1920, denoiser aktifkan. Kemudian pakai engine GPU render settingnya ini ya, selengkapnya bisa diperhatikan. Kita render. Ini hasil render.
Kita lihat detailnya, apakah ada yang aneh. Ini udah bagus, tanaman-tanaman nggak ada yang nembus tembok ya. Ini sudah kelihatan temboknya, kelihatan pumpnya. Kalau udah, kita save. Langkah terakhir, kita bisa edit lagi di Photoshop. Kalau masih kurang pas, kita bisa atur di exposure-nya, kemudian highlight, shadow, bayangan, white, black, kemudian cari dia. Saturation, temperatur, exposure jangan terlalu putih ya, jangan terlalu terang. Optik, vignette. Kalau sudah kita oke, udah cukup. Kita coba cek bandingannya setting sama enggak. Bikin 2 layer tadi ya, kita copy kemudian kita save. Ini hasil akhirnya. Cukup detail dan realistis ya. Saya rasa udah cukup ya untuk render eksterior menggunakan V-Ray 5.